Tim evakuasi menemukan 2 jenazah korban longsor di Desa Sirna Resmi, Cisolok, Sukabumi. Kedua korban ditemukan di balik puing reruntuhan rumah. Dikutip dari Detikcom, 2 korban teridentifikasi atas nama Sukiyat dan Rizka. Jenazah korban lalu dibawa menuju SD Cimapak yang dijadikan posko penanganan bencana. Kasih Kedaruratan BPBD Sukabumi Eka Widiaman menyatakan ketebalan tanah akibat longsor mencapai 4 meter. Terjadi di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat dan menyebabkan puluhan rumah warga tertimbun. Tim SAR gabungan menemukan 14 korban longsor, 11 diantaranya meninggal dunia. Hujan deras yang mengguyur di wilayah Sumedang membuat sebuah tebing yang ada di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, longsor pada Sabtu sore. Akibat longsor, sejumlah rumah warga tertimbun material tebing setinggi 20 meter dan lebar 40 meter. Wah, kadieu tepi ya mah. Ya mah terus tepi ka Bandung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un beak ya mah. Nepi mah kade ka imah ya ka anak ya. Gua ngajeleng ka imah ya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aprilia dengan NIM 190333150 akan mempresentasikan tugas saya, yaitu keterkaitan terjadinya bencana longsor dengan konsep hukum Newton pada mata pelajaran fisika. KD yang berkaitan dengan materi ini adalah KD 3.7, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikatornya yaitu indikator 3.7.7, yaitu menerapkan hukum Newton pada gerak benda di bidang miring. Oke, di awal video tadi sudah saya tampilkan beberapa berita tanah longsor yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022. Nah, yang pertama ini adalah potret bencana longsor yang terjadi di Kampung Awilega, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terjadi pada Sabtu tanggal 1 Mei 2021 dan mengakibatkan 3 orang tertimbun tanah dan 1 diantaranya adalah anak-anak usia 5 tahun dan dinyatakan meninggal. Dan selanjutnya ini potret tanah longsor yang terjadi di Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Tanah longsor ini mengakibatkan 2 hektar lahan persawahan tertimbun tanah dan warga 1 RT di dusun tersebut terpaksa diungsikan. Nah, sebenarnya apa sih itu tanah longsor? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama itu apa sih itu tanah longsor, yang kedua nanti akan saya jelaskan apa penyebab terjadinya tanah longsor, yang ketiga nanti saya akan jelaskan bagaimana proses terjadinya bencana longsor itu, yang keempat bagaimana keterkaitan bencana longsor dengan materi hukum Newton pada pembelajaran fisika, dan yang terakhir nanti akan saya jelaskan bagaimana tahapan mitigasi bencana tanah longsor. Kita masuk yang pertama, pengertian tanah longsor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata longsor adalah gugur atau meluncur ke bawah. Nah, pengertian dari tanah longsor itu sendiri adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran batuan dan tanah yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Nah, tanah longsor ini merupakan bagian dari bencana alam, salah satu jenis dari bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam. Kita masuk yang kedua, yaitu penyebab terjadinya tanah longsor. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu ada faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, dan sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Bencana tanah longsor sering muncul di musim hujan setelah musim kering yang menyebabkan permukaan tanah retak dan berpori. Saat retak, maka air hujan makin mudah meresap ke bagian dalam tanah, membuat kandungan air dalam tanah menjadi jenuh. Air yang terkumulasi di dasar lereng memicu gerakan lateral sehingga mudah bergerak menuruni lereng. Dan yang ketiga itu adalah proses terjadinya tanah longsor.
Proses terjadinya tanah longsor ini dapat diterangkan secara ringkas, yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Nah, jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Dan terjadilah yaitu yang dinamakan dengan tanah longsor. Yang keempat itu keterkaitan bencana longsor dengan materi hukum Newton. Nah, di sini ada gambar, itu gambar bidang miring. Bidang miring itu kita asumsikan itu adalah sebuah bukit atau lereng bukit gitu kan. Nah, pada lereng tersebut berupa bidang miring, gaya gravitasi atau gaya berat dapat diuraikan menjadi komponen gaya gravitasi pada arah sumbu Y yang kita asumsikan dengan WY, dan arah sumbu X kita asumsikan dengan WX sesuai pada gambar. Next. Nah, WY menahan material agar tetap berada pada posisinya di atas permukaan lereng tersebut dengan gaya pendikular. Sedangkan WX menyebabkan material terlepas dan tertarik sehingga bergerak turun sejajar lereng tersebut dengan tegangan pelepas. Jika lereng makin curam, artinya sudut kemirikan lereng bertambah atau deltanya semakin besar, maka WX juga makin besar sedangkan WY akan berkurang. Dengan persamaannya itu WX sama dengan W sin theta dan W itu adalah W cos theta, di mana theta itu besar dan sin di mana theta besar, sin theta akan semakin besar dan cos theta akan semakin kecil. Nah, jika WX besar dari WY, maka material akan bergerak menuruni lereng. Jika WX sebesar gaya kohesi antara material penyusun permukaan lereng seperti tanah liat, pasir, dan lain-lain, maka material tersebut akan bergerak menuruni lereng. Itulah proses terjadinya tanah longsor yang berkaitan dengan materi hukum Newton. Kita masuk yang terakhir, yaitu tahapan mitigasi bencana longsor. Tahapan ini ada 5. Yang pertama ada tahapan pemetaan, yang kedua ada tahapan pemeriksaan pemetaan, yang ketiga ada tahapan pemantauan, yang keempat ada tahapan sosialisasi, dan yang terakhir ada tahapan pemeriksaan bencana longsor. Kita masuk yang pertama, itu tahapan pemetaan. Tahapan pemetaan ini adalah menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat atau pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Nah, pemetaan di sini nanti akan dipetakan gitu, mana yang daerah yang rawan terhadap longsor dan tidak yang aman terhadap longsor. Nanti yang rawan terhadap longsor ini akan diupayakan bagaimana supaya longsor ini jika terjadi tidak menimbulkan efek atau efek yang begitu besar. Nah, yang kedua nanti itu ada tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan ini melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana, sehingga dapat diketahui penyebab dan cara penanggulangannya. Kita masuk yang ketiga, tahapan pemantauan. Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Tahapan yang keempat itu adalah tahapan sosialisasi, yaitu memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota atau masyarakat umum tentang bencana alam, tanah longsor, dan akibat yang ditimbulkannya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengirimkan poster, buklet, dan leaflet, atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah. Nah, pada sosialisasi ini juga akan diberikan yaitu jalur-jalur evakuasi yang harus diketahui oleh masyarakat jika tanah longsor itu terjadi. Yang terakhir yaitu pemeriksaan bencana longsor, yaitu bertujuan mempelajari penyebab proses terjadinya kondisi bencana dan tata cara penanggulangan bencana di suatu daerah yang terlanda bencana tanah longsor. Sekian presentasi dari saya. Banyak maaf, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.